Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yadruhu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'du. Ayyuhan nas ittaqullah. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat yang telah dianugerahkan berupa keamanan dan kenikmatan hidup bermasyarakat dalam lingkungan dalam negara. Keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam suatu negara akan kian terwujud dengan berpegangnya mereka kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan sebagai dasar hukum dalam bernegara. Inilah di antara sebab terbesarnya meratanya kenikmatan dan tercegahnya kesengsaraan. Namun demikian, musuh-musuh Islam di dalam dan di luar negeri akan senantiasa merusak, akan senantiasa mencoba merusak dan menggoncangkan kenikmatan ini. Mereka berupaya dengan segala upaya dan tipu daya bagaimana nikmat ini akan hilang dari suatu negara muslim. Hal ini sebagaimana yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir saja para umat yang kafir dan sesat mengerumuni kalian dan berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan di dalam piring. Kemudian seorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahkan kalian pada saat itu sangat banyak sekali. Akan tetapi kalian bagaikan sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian penyakit wan. Kemudian seorang bertanya, apakah itu penyakit wan ya Rasulullah? Cinta dunia dan takut mati. Hadis ini adalah hadis yang sangat tepat menggambarkan keadaan umat Islam saat ini. Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan yang demikian sebagai peringatan bagi kita ketika masa-masa itu tiba, agar kita waspada dan menyusun rencana. Kita lihat negara-negara Islam saat ini terbagi dan terpecah-pecah menjadi kelompok dan wilayah, diperangi dan dimusuhi. Di negeri yang aman dan berpegang kepada syariat Islam akan ditebarkan fitnah dan konspirasi, dimasukkan pemikiran-pemikiran yang jelek agar pemuda rusak.
rusak karena mereka menjadi seorang ekstremis, atau rusak karena mereka menjadi pemuda-pemuda yang lalai, yang meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu harus berada pada jalan yang profesional, yaitu asyirah al-mustaqim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa an hada syiratim mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'u subula faquwwata bikum an sabili." Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyelimpang, sehingga kalian tergelincir dari jalan yang lurus. Orang-orang yang tidak senang terhadap Islam juga akan menanamkan kekacauan dalam berfikir, dalam merusak daya fikir itu sendiri dengan cara menyebarkan narkoba, minuman keras, dan lain-lain sebagainya, yang merupakan sarana merusak akal generasi pemuda. Bahkan terkadang hal itu pun terjadi pada generasi-generasi yang telah memimpin kita untuk saat ini. Mereka dibuat tamak terhadap harta dan kedudukan, walaupun sampai mengorbankan rusaknya generasi penerus atau menumbuhkan generasi penerus yang lemah, menumbuhkan generasi yang tidak mampu eksis, sehingga adanya seperti tidak ada saja. Generasi penerus yang rusak akalnya, yang tidak memiliki masa depan. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kita saksikan dan kita dengar dari media berita tentang bahaya narkoba yang masuk ke dalam negeri-negeri kaum muslimin. Demikianlah juga konspirasi merusak pemikiran pemuda. Pemuda ini juga dilakukan dengan merusak moral melalui tayangan-tayangan yang memalukan, tayangan-tayangan rendahan yang akan merendahkan kehormatan, tayangan-tayangan yang buruk yang akan membuat para pemuda terjerumus ke dalam fitnah syahwat. La haula wa la quwwata illa billah. Tayangan-tayangan yang demikian disebarkan melalui media televisi, internet, ponsel pribadi, atau sarana apa saja yang akrab dengan generasi pemuda kita. Dampaknya, anak-anak perempuan tidak lagi malu keluar dari rumah mereka dengan mengorbankan kemuliaan mereka. Summa na'udzubillah. Lebih parah dari itu, wahai saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tersebarnya syubhat-syubhat yang merusak akidah, fatwa-fatwa yang akan menyesatkan, yang terlontar dari orang-orang yang tidak berilmu, atau orang-orang yang menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyelimpang. Semua itu menyerang negeri Islam siang dan malam. Sarananya adalah anak-anak muslim dan muslimat. Kerancauan pemikiran dan syahwat ini menyerang rumah kaum muslimin dan
menarget anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, mereka yang mungkin sedang berada di atas kasur, di kendaraan, atau sedang duduk di ruangan keluarga. Mereka bisa mengaksesnya lewat internet, lewat televisi, atau handphone mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari perbuatan-perbuatan dan kita semua dari perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, kemuliaan, dan kehormatan. Kita semua bertanggung jawab atas negara kita, bertanggung jawab atas anak-anak kita, bertanggung jawab untuk menjaga kejelekan yang merusak negeri kita. Bukan hanya menyerahkan kepada pihak kepolisian. Setiap kita menjadi polisi karena keamanan negara, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Kita semua bertanggung jawab. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Surat Al-Maidah ayat 2. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, dan kita semua juga bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita pentingnya iman dan amal, pentingnya untuk menjaga negara Republik Indonesia yang selama ini kita jaga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.